Sampai akhirnya saya merasa kayaknya aku udah saatnya untuk bilang bahwa aku nggak peduli lagi dapat validasi dari orang lain. Cukup dari diriku sendiri, berdamai dengan diriku sendiri, dengan apa adanya diriku sendiri. Jadi aku hanya bermodal kejujuran. Nah, ini saja yang kelebihan aku, walaupun di satu sisi ini memang kekuranganku. Sehingga akhirnya aku bisa bilang bahwa ya aku menemukan suatu tempat di mana disinilah ya aku merasa bahwa justru kepercayaan diriku itu pada saat aku tahu kelemahanku dan aku mau menerima dan terus berproses untuk memperbaikinya. Nah, ada namanya perjalanan pasien. Ya, jadi dalam perjalanan pasien itu pasien jalan-jalan mulai dari rumahnya sampai ketemu rumah sakitnya atau ke klinik atau ke puskesmas dirujuk ke rumah sakit lain atau sudah masuk ke rumah sakitnya sampai akhirnya dia pulang keluar dari rumah sakitnya. Dia jalan-jalan mulai dari bagian administrasi, pendaftaran atau UGD atau lewat poli atau rawat inap dan sebagainya sampai ke kasir dan kemudian dia pulang keluar dari rumah sakit ya. Ini perjalanan ini mereka bertemu dan berinteraksi dengan siapa? Dengan orang. Ya, dengan Anda, salah satu dari Anda, dua dari Anda, atau kelompok orang, banyak Anda, ya, sebagian daripada Anda, yang ini nanti membentuk pengalamannya mereka. Ya, interaksi dengan pasien ini dari Anda semua, baik itu perseorangan atau secara grup, kelompok, itu akan membentuk pengalamannya mereka. Nah, jadi sekali lagi siapa sih yang membentuk pengalaman untuk pasien dan keluarganya? Ya kita. Ya, kita Bapak Ibu semua sekalinya berinteraksi itu bisa memberikan pengalaman untuk pasien dan keluarganya. Ingat. Jadi ingat Bapak Ibu ya. Kalau mungkin ya Bapak Ibu tuh merasa, sedangkan kita bisa tahu, ini pasien ingat saya dok, ini pasien saya ingat dok, pasien saya ingat. Nah, ada yang ini saya nggak ingat pasien saya, atau saya nggak ingat ini yang mana gitu ya. Tapi kalau pasien ke kita, pasien itu lebih ingat kita. Gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Jadi artinya berilah kesan atau impresi yang bagus. Karena kadang atau seringkali pengalaman ke pasien ke rumah sakit itu pengalaman yang tidak mengenakan. Bisa jadi pengalaman yang sangat-sangat mungkin tidak akan dia lupakan. Ya, ada yang orang saya nggak pernah masuk rumah sakit dok karena nggak pernah sakit. Ada yang pernah sakit sebagai pengantar orang tuanya atau beberapa kali atau ada yang sudah sampai kenal ya. Tapi oleh karena itu masing-masing kita harus tahu bahwa kita itu bisa kasih impresi ke pasiennya ya. Makanya tuh saya tuh saya tuh berusaha walaupun saya itu kadang nggak saya kan di direktur di manajemen di struktural bukan di fungsional. Saya berusaha untuk turun ke bawah hanya untuk lihat-lihat pasien dan segala macam karena kan saya dokter ya. Jadi kalaupun saya dokter ya kan saya bisa ya istilahnya sekedar nyapa pasien, memberikan ketenangan untuk pasien, menurunkan kecemasan, menyelesaikan masalah, kadang juga membantu mengidentifikasi masalah dan menjadi tempatnya konsul anak-anak kadang begitu ya kalau ada kesulitan-kesulitan di lapangan. Pada saat saya jalan dan segala macam, itu kayak misalnya ya, kalau saya itu keliling dan segala macam, itu disukai, suka banget ya. Jadi baik staff-staff itu seneng, udah terus nih yang nggak takut ya. Kalau misalnya takut, ih ada gerandong dateng gitu ya, ih gondorwonya datang kan kasihan mereka. Tapi karena kita baik itu jadi, seneng udah terus dia. Apalagi dia bisa tetap jadi dirinya sendiri pada saat saya datang. Kemudian saya, kasih saran begini begitu, termasuk dari sisi pasien, pasti ingat itu siapa gitu ya. Itu kok jalan-jalan itu siapa gitu ya. Pasti tanya kan. Itu siapa gitu. Apalagi kalau kita itu pakai baju lumayan bagus, keren, terus jalannya itu ada ini, pasti orang tanya. Nah, kalau misalnya mereka itu lihat, oh, maaf ya, direkturnya itu sampai keliling, itu melegakan untuk mereka. Bisa lihat, oh ternyata ikut turun ya, gitu loh. Kalau misalnya ya, seperti itu, kenapa? Ya, itu cuma kasih impresi aja. Kalaupun Anda, dok saya bukan direktur saya cuma kepala ruangan, ya silakan Anda jalan-jalan melihat, memastikan itu siapa gitu. Pasti mereka tanya, itu siapa? Saya itu pernah ya. Jadi ini cerita
apa cerita yang lucu tapi ini benar terjadi. Waktu itu saya jadi pembicara di rumah sakit. Saya ngajar seneng lah ya sama staf dokter perawatnya. Terus aku bilang, oke sekarang kita coba ya di ke lapangan kita lihat permasalahan langsung. Oke dokter gitu. Akhirnya dibawalah ke ruangan. Di ruangan aku interaksi sama pasiennya dan segala macamnya. Kamu lihat caraku berinteraksi. Dokternya bawa, perawatnya bawa beberapa. Itu satu ruangan itu kayak ikut semua, bahkan keluarga pasien itu ikut dengerin, ya, ikut dengerin caranya. Ini bukan saya ngomong sombong ya, tapi kenapa sih nggak kita buat suasana itu menyenangkan gitu loh, ikut dengerin. Nah terus udah kan saya jalan-jalan, ternyata ada keluarga pasien tuh yang ngintil terus. Oh, laki-laki sama perempuan gue nggak salah diintil terus gitu ya, terus aku kan bingung, terus perawat itu siapa, giliran aku yang tanya itu siapa, nggak tahu dok, itu kok kayaknya ngintilin dokter terus lah. Terus akhirnya kita berhenti dan dia bilang ya ada apa pak, ada apa pak, bapaknya itu seperti kayak amazed sama aku sampai ngintilin, pengen pengen melihat aku dari dekat dan pengen tuh kayak mau bilang terima kasih atau mau apa ya saya nggak tahu, bahkan saya tuh merasa itulah begitu baiknya impresi kita itu, mereka melihat baru kali ini dapat sentuhan seperti itu ya. Jadi kalau kita itu bisa ya dalam arti dalam keadaan layanan biasa, ayo kita buat kejutan-kejutan. Kita kasih perhatian lebih misalnya, terutama kalau yang berdiri di atas-atas, di bawah itu ikut turun. Vibe-nya itu berbeda, berbeda banget. Apalagi kalau udah kita udah agak agak dewasa dibandingkan perawat-perawat, saya nggak bilang lebih tua ya, udah lebih dewasa di antara perawat-perawat yang lain. Terus cara kita ngomong ke pasien tuh lebih bagus, lebih. Saya nggak ngomongin penyakitnya, saya ngomongin gimana keadaannya ibu, bapak, ada yang ini. Iya dokter begini, terus kita bercanda-bercanda, kayak begini-begini. Dan tetap saya masih bisa jadi diri saya sendiri tanpa harus dandan aneh-aneh gitu ya. Cukup jadi diri kita sendiri, tapi dengan wibawa, karakteristik, dan karisma yang kita punya itu membawa vibe yang positif buat mereka. Itu yang saya bilang. Itu adalah interaksinya saya dengan mereka yang berimpresi baik dan itu jadi pengalaman luar biasa untuk mereka. Bahkan saya sentuh tubuhnya pasien. Aduh, ada yang bilang ya, katanya bilang, ih tangan dokternya lembut gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi bukan soal tangan. Tapi kalau kita berita sentuh, ya meskipun tangan kita kasar tuh, sentuhan kita itu kayak bikin lembut. Bahkan ada seorang dokter yang sangat memperhatikan apa pasiennya itu ya. Dia bilang tuh waktu saat periksa, oh enggak, kalau diperiksa pakai stetoskop itu kan bisa bikin dingin ya. Ih, stetoskop tuh dingin banget, adem, bisa nyes 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 gitu. Jadi sekarang bikin kaget ya pasiennya. Nah, saking dokternya itu perhatian sama pasien ya, stetoskop itu sebelum dikasihkan ke pasien tuh kayak diangetin dulu. Diangetin dulu, entah diapain ya. Mau tahu aja rahasianya. Jadi begitu disentuhin ke pasiennya itu, pasien itu nggak kedinginan. Jadi oh ternyata bisa hangat. Ada ya stetoskop yang hangat dari dokternya, stetoskop yang memberikan kehangatan. Saking dia pikirnya ke arah sana. Nah itulah saya mau bilang, kalau Bapak Ibu bilang kita mau bangun hubungan yang bagus, kita memberikan value yang bagus, kita memberikan impresi yang bagus untuk pasien, itu sudah mengurangi komplain. Ya, di awal itu kesan yang baik itu mereka lebih toleransi menerima kalaupun kita punya kekurangan. Nah, ini yang saya bilang ya, bahwa kalau kita ngomong mau handling, handling, tapinya kita refleksi dulu dong. Jangan-jangan memang kita layanan kita jelek. Jangan-jangan orang yang ngomong itu sudah saking nggak kuatnya, saking membuat menghilangkan malunya dia berani ngomong seperti itu. Ya, Bapak Ibu, bahwa ini kita ini tampilan wajah dari perusahaan, petugas garis terdepan, frontliners. Kita yang memberikan sentuhan langsung pada pasien dan keluarganya, bukan direktur, bukan yang punya, bukan kepala bidang layanan medis, bukan bagian keuangan, bukan HRD kita, Bapak Ibu. Nah, jadi kita inilah yang kasih pengalaman buat pasien dan keluarganya. Kita inilah perilaku, sikap kita, komunikasi kita, verbal dan non verbal. Inilah yang diceritain ke keluarga-keluarga dan teman-temannya. Ya, jadi sekali lagi ingat, kita ini adalah wajah dari company. Nah, makanya it is important untuk memastikan bahwa orang-orang ini itu engage, tahu, ikut punya rasa memiliki dan antusias terhadap pekerjaannya.
Jadi susah kalau orang-orang ini juga nggak diperhatikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraannya. Ya, wow, yang dia kata-katain kalau ke pasien baik, tapi kehidupan ke kita dok, aduh dok, kalau ngomong kasar kayak muka berwajah dua dok, serigala berbulu domba. Kalau ke pasien baik-baik, tapi sama kita, aduh dok, jahat kalau ngomong nyelekit gitu ya. Nah terus bagaimana ya? Mungkin mereka belum tahu bahwa kita inilah peran kita sangat penting, bukan mereka yang duduk di atas. Jadi orang-orang yang duduk di atas tuh harusnya memperhatikan, memastikan kita ini tetap komitmen, antusias. Saya pernah ya dalam keadaan terpuruk, sedih gitu ya, tapi lihat ada tiba-tiba ada orang yang ngasih materi bagus, merasa tercerahkan walaupun nggak semuanya itu agak, aduh ada ya ternyata orang yang mengerti kita. Udah seneng, ada yang orang itu yang ngerti perasaan kita, udah seneng ya. Ada yang juga ternyata ya sama ya di mana-mana begitu. Akhirnya ikut seneng, akhirnya mulai bangkit lagi. Nah, kayak soal-soal seperti ini merasa perlu, makanya perlu sapa kanan kiri satu sama lain dari rumah sakit lainnya. Sama, sama kita sama ya. Nggak ada namanya utopia. Itu namanya tempat yang kayak kita pikir tuh bakal perfect. Itu cuma di angan-angan aja ya. Jadi itu cuma angan-angan. Tinggal bagaimana kita ya bersikap di atas situasi yang kita hadapi masing-masing di tempat kita sendiri. Tapi ingat pasien ya pasien, ya apapun kondisinya. Nah, profesional kita sebagai profesional ya profesional apapun kondisinya. Itulah yang menjadi pegangan ya. Etika-etika kita dibatasi oleh etika, kita dibatasi oleh secara legal. Nah, makanya sikap kita itu membawa nama profesi kita atau juga bagian-bagian dari rumah sakit. Jadi kita adalah wajahnya rumah sakit. Jadi ini yang menjadi berat buat kita kalau kita itu hanya mau mentingkan egois kita sendiri. Ingat ya. Jadi bahkan rumah sakit itu ya tergantung sama kita juga apa cara kita memperlakukan mereka itu tampilan daripada perusahaan kita buat mereka ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi semakin orang-orang ini, karena orang-orang di depan, maka orang-orang ini yang paling pertama kali mendapatkan keluhan dari mereka. Ya, kayak tadi ya, Bapak, maaf saya sudah begini, begini, begini. Ya, dia sampaikan ke frontliners bagian depan karena ini yang paling dekat. Gak mungkin dia sampaikan ke direktur. Ya, malah nanti lah, malah permisi saya mau ketemu direkturnya, tunggu Pak, ini direkturnya ke sana kemari. Ya, dia langsunglah ke frontlinersnya. Nah, tinggal maukah bagian depan ikut menyelesaikan? Semakin yang di depan ini bisa dan ikut bertanggung jawab menyelesaikan masalah keluhan pelanggan, itu maka akan semakin baik pengalaman mereka. Semakin bagus. Jadi artinya semakin murah, semakin efisien, semakin efektif, ya. Semakin nggak bertele-tele, selesai, bisa. Kalau nggak bisa, yang penting diterima dulu. Alright, ya. Seperti ini contohnya. Ngapain pasien disuruh ulah bagaimana bang? Iya, maksudnya yang mana orangnya tadi? Mana yang bilang tadi pispot tidak ada? Ini kan Kenapa enggak maka jelas bang? mana orangnya gitu juga. Tanya mana dia yang bilang tadi pispot tidak ada? Saya tidak perlu. Ini rumah sakit pemerintah loh. Masa? Gini dia, Bang. Jangan lagi streaming. Enggak bisa bang. Ini kan saya warga, saya masyarakat berhak. Maksudnya yang mana orangnya Bang gitu? Mana? Saya tahu mana yang bilang tadi. Gentleman lah bang, yang enggak tahu pispot tidak ada mana? Mana? Mana yang bilang tadi pispot di rumah sakit ada Malik tidak ada mana? Mana? Kami kemari dari jam 9 sampai kayak gitu di kamar mandi kayak mana itu? begitu disuruh ke kamar mandi berdiri. Siapa yang nyuruh tadi ke kamar mandi berdiri? Tunjukkan orangnya sama saya. Siapa? Ibu? Ibu yang nyuruh? Begini pasien disuruh ke kamar mandi? Hah? Ini rumah sakit ada Malik, warga Indonesia. Pispot tidak ada. Saya tidak ada mengatakan. Siapa yang mengatakan tadi? Sama siapa yang bicara yang nggak ada? Bapak tahu orangnya. Isen yang mengatakan saya. Rina katakan jalan suster baru tanya semua nggak ada kok. Kalau nggak ngapain kita lihat? Dokter, ada saksi nampak dengar? Kenapa dimatikan? Saya warga Indonesia. Saya bayar pajak di Indonesia ini. Alright. Ini sekali lagi saya nggak mengkritisi institusi atau individunya ini untuk proses belajar. Menurut Anda, bagaimana sikap frontlinersnya? Silakan tulis di kolom chat.
ya. Saya tunggu 1 menit aja deh, nggak usah 2 menit ya. Udah keburu mau malam ya. Coba ayo tulis kira-kira dari pengamatan Anda ya. Apa tadi sikap frontlinersnya? Coba tulis sebisanya. Nah, nanti saya baru bilang apa ini yang disebut sikap seperti ini disebut apa ya. Coba tulis. Yuk, saya tunggu. Tulis kalau tadi itu dilihat. Kira-kira apa? Yes, cuek, tidak menjadi pendengar yang baik. Oke, diam aja, tidak berespon. Alright. Yang kita bilang ini istilahnya adalah defensif, jadi bertahan. Siapa lu gitu? Bukan urusan gue, matikan HP-nya dan segala macam. Nah ini yang saya bilang, karena merasa itu bukan tanggung jawab aku, ya, itu bukan urusan gue. Itu urusannya udah jelas rame-rame gitu ya, udah diam aja dan segala macam. Apalagi, maaf ya, itu dokter, dokter laki-laki. Ya, kalau saya di UGD, dokter UGD itu adalah kayak the captain of the ship. Jadi kayak nakodanya kapal. Apalagi laki-laki ya. Kalau udah ada rame-rame gitu, harusnya karakteristik leadershipnya muncul. Nah, siapa ini? Kata siapa? Pispot. Udah jelas. Nah, bisa loh kita dokter bilang, sebentar Pak, deketin pasiennya. Sebentar Pak, ada apa? Saya butuh pispot. Masa pasien begini tadi gak ada suruh berdiri sendiri? Masuk akal. Iya, pasien dalam keadaan tidur, suruh kencing, suruh pispot ya. Kalau dipakai berdiri. Nah, kan kita bisa bilang, oke Pak, maaf. Gak perlu dicari tahu siapa yang ngomong. Tapi maaf Pak, oke saya mengerti masalahnya. Nanti untuk berikutnya saya akan pastikan pispotnya ada. Coba sih saya deketin pasiennya ibu, gimana keluhannya apa dan segala macam. Ya pasti luruh, luruh, nggak pakai lama. Itu tadi video masih panjang jadi saya cut ya. Udah pasti luruh. Nanti kalau sudah tenang, sudah ketawa-tawa, udah ngobrol gini-gini langsung bilang, Pak, tadi kan Bapak videokan dan kami mohon maaf ya tadi uruskan sudah selesai. Bisa nggak yang tadi dihapus Pak? Ya wes, nanti kan sama-sama. Itu bisa kita bicarakan. Ya kan? Ya namanya ini tadi, namanya kita Bapak lihat sendiri pasien lagi rame, jumlah perawat kita kurang tadi. Mohon maaf Pak ya, mungkin tadi ada salah komunikasi. Selesai, bisa kok. Dokter nggak bisa di pasien. Bisa. Jadi all ABC, all behavior is a form of communication. Cara dia komunikasinya begitu. Tapi satu-satunya cara untuk menghentikan itu adalah dengan berkomunikasi. Namanya strategy of communication. Communication strategy. Bisa, bisa. Kata siapa nggak bisa? Dicoba. Makanya saya bilang, jangan defensif dulu. Nanti kan ini. Padahal Anda sudah tahu masalahnya di pispot. Nah, jadi Anda bilang, Pak, bisa nggak? Setelah selesai ya, bisa nggak itu ini? Oh iya dok, sudah ya dok. Ya udah, ini loh dok, sudah ya, saya hapus ya dok. Ya, bahkan bisa jadi baik. Ya, beberapa ada kasus-kasus yang marah luar biasa setelah kita handle dengan baik tuh jadi kayak deket karena mau dia meskipun aku ini kok masih mau baik gitu ya. Kadang ada loh orang-orang itu sebenarnya kadang nyesel juga sih ya, heboh juga ya. Kadang makanya tadi ada keluarga, udahlah bang, nggak usah rame lah bang, udahlah bang, nggak bisa. Saya ini warga negara Indonesia gitu. Sekarang ya makanya kita kita juga bisa kalau hubungan baik ya. Ibarat mau orang Jawa bilang tuh nyelondot. Jadi mau ke bawah sedikit, ya mau lebih humble sedikit, lebih ngerti sedikit. Mau, apalagi yang ngomong itu dokter. Meskipun seperti saya ini modelnya kayak gini. Ya ampun, kayak gini ya. Wah, aneh kayak gini ya. Tapi mau mereka. Nah, ini bagaimana? Saya mau sampaikan banyak staff frontliners tuh kurang percaya diri. Saya mengerti mungkin dokternya kurang percaya diri, perawatnya sana kurang percaya diri dalam menangani komplain dan dihadapkan pada prioritas lain. Itu bukan prioritas aku. Selama masalahnya bukan sama aku, itu bukan prioritas. Nah, padahal yes, it is a priority. Ya, ini yang saya mau bilang itu prioritas juga gitu ya. Kecuali ada lagi RJP gitu ya, lagi RJP gini, gitu ya nggak mungkin lah. Anda pasti nolong pasien. Tapi kalau lagi nulis hentikan ya, itu prioritasnya itu lo ngambuk gitu loh ya. Itu tapi kan dia bukan pasien ya. Itu bagian satu paket ya. Again ya. Sekarang gini deh, saya mau bilang ya, kalau
Kalau ada orang gila, wis gila bola, ya pokoknya gila, was dibawa di rumah sakit ya. Itu pasti kan di UGD rumah sakit karena keluarganya udah nggak sanggup, gila bola, wis pokoknya. Pasti kan rumah sakitnya masih mau nerima. Nah ini ada masih mau nganamnesa. Kenapa bu? Kenapa ini itu masih dikonsulin dokter DPJP, psikiatri dan segala macam dengan teteh bengeknya. Bahkan itu juga bisa di cover BPJS. Itu orang gila bola. Nah, ini ada orang belum gila ya. Ini kan orang waras, cuma dia lagi ngamuk-ngamuk. Masa kita nggak bisa? Yang gila aja kita bisa, kita mau Bapak Ibu. Kenapa yang masih belum gila kok kita udah ogah-ogah merasa itu bukan tidak perlu kita prioritaskan. Padahal kalau kita prioritaskan menunjukkan ya bahwa kita percaya diri dengan layanan kita. Percaya diri dengan sikap kita. Kalau mereka-mereka di Frontliners itu ogah-ogahan, berarti memang sekali lagi yang tadi hatiku mungil dan retak. Ya, itu di satu sisi menunjukkan kekurang percaya dirian. Tapi saya anggap itu wajar, mungkin karena belum dapat terpapar ilmu, memang harus dikasih tahu, disuruh belajar. Saya ya terus terang waktu jadi direktur tuh mengalami ketidakpercayaan diri, ketakutan-ketakutan, termasuk ketidakpercayaan diri akan bentuk saya yang aneh seperti ini. Jadi perlu waktu berlama-lama, perlu, aduh, ya perlu pengalaman banyak, waktu banyak, perlu ketemu banyak masalah, ketemu banyak orang, perlu perlu mengalami serangkaian kejadian yang enak maupun tidak enak, yang habis ditepuk tanganin, dijatuhkan, dikata-katain dan segala segala macam, sampai juga perlu banyak belajar dari ahli hukum, ketemu berusaha untuk webinar ini didengarkan oleh orang-orang yang punya title yang gede-gede ya dari rumah sakit yang besar-besar, sampai akhirnya saya merasa kayaknya aku udah saatnya untuk bilang bahwa aku nggak peduli lagi dapat validasi dari orang lain. Cukup dari diriku sendiri, berdamai dengan diriku sendiri, dengan apa adanya diriku sendiri. Jadi aku hanya bermodal kejujuran. Nah ini saja yang kelebihan aku, walaupun di satu sisi ini memang kekuranganku. Sehingga akhirnya aku bisa bilang bahwa ya aku menemukan suatu tempat di mana disinilah ya aku merasa bahwa justru kepercayaan diriku itu pada saat aku tahu kelemahanku dan aku mau menerima dan terus berproses untuk memperbaikinya. Jadi caraku membayar ketidakpercayaan diriku adalah terus komitmen untuk belajar sampai sekarang. Again, sekarang pun saya terus belajar. Jadi saya nggak takut untuk dapat informasi, dapat pertanyaan, bahkan ketemu dengan orang-orang ini karena saya mau belajar. Ya, nah itu. Jadi maksudnya memang untuk ke arah sana itu kadang kita berpikir kalau sudah kerja nggak perlu belajar. Padahal justru di pekerjaan inilah kita perlu lebih banyak belajar karena layanan kesehatan itu adalah layanan yang dinamis. Jadi bukan yang statis. Jadi jangan mudah puas dengan apa yang sudah kita dapat. Nah, kalau misalnya sedapat mungkin punya rizki, waktu, ya tenaga, gunakan waktu, sempatkan rizki untuk kita menimba ilmu ya yang sekiranya itu masuk akal buat kita, yang nggak sampai kita itu sampai gimana gimana ya pokoknya cukup paling nggak inilah ya bahwa kita menunjukkan komitmen karena memang Tuhan menitipkan rezeki itu untuk dikembalikan, dikeluarkan untuk kamu itu belajar komitmen seumur hidup.